Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan mempunyai rumus atau sifat 2 pangkat n. Rumusnya begitu, di mana n-nya adalah banyaknya anggota himpunan. Rumusnya begitu doang ya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan himpunan-himpunan bagian dari P 1, 3, 5, 7, 9. Rumusnya 2 pangkat n. Sehingga kita harus menentukan n-nya terlebih dahulu. N-nya terlebih dahulu. Banyaknya anggota himpunan P kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga masukkan rumus 2 pangkat n, maka 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti 2-nya berulang sebanyak 5 kali. Ya. Kita kalikan, 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32. Itu ya. Nomor 2. Tentukan banyak semua himpunan bagian dari Q sama dengan bilangan genap kurang dari 10. Masih dalam bentuk pernyataan kalimat, sehingga kita harus mendaftar anggotanya terlebih dahulu. Kita daftar himpunan Q sama dengan bilangan genap ya, mulai dari 2, 4, 6, 8 kurang dari 10, berarti 10 nya nggak ikut. Sehingga banyaknya himpunan Q kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Rumusnya adalah 2 pangkat n, sehingga 2 pangkat 4. Maka 2 nya berulang sebanyak 4 kali karena pangkatnya 4. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu himpunan bagian dan pola bilangan segitiga Pascal. Jadi kita menentukan himpunan bagian dengan pola bilangan segitiga Pascal. Kita ke contohnya. Tentukan banyak himpunan bagian dari W. Himpunan W sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 yang mempunyai 1 anggota saja. Pertanyaan pertama. Yang kedua 3 anggota. Yang ketiga 4 anggota. Tapi menggunakan segitiga Pascal ya. Kalau menentukan himpunan bagian dari seluruh himpunan maka rumusnya 2 pangkat n. Tetapi ini tidak untuk menentukan himpunan bagian untuk seluruhnya ya, tapi ditentukan oleh 1 anggota saja, 3 anggota saja, atau 4 anggota. Oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan rumus 2 pangkat n. Kita harus menggunakan pola bilangan segitiga Pascal. Mari kita jawab soalnya. Himpunan W anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, sehingga banyaknya anggota W, n itu banyaknya ya, anggota W ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita harus membuat segitiga Pascal sebanyak 5 tingkat, dimulai dari 0 ya. Segitiga Pascal cara ngapalnya begini, bikin dulu satu-satu yang berbentuk segitiga. Ini kan bentuknya segitiga ya. Setelah itu jumlahkan 1 tambah 1 2, baru ditutup 1 1. 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, ditutup selalu dengan 1 1. 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, tutup dengan 1 1. Kita hitung sudah sampai 5 belum? Ya, kalau anggotanya 6 berarti bikin 6 tingkat. Kalau anggotanya 10 bikin 10 tingkat. Karena anggotanya 5 maka bikin 5 tingkat. Kita hitung dulu ya. Mulainya dari 0. 0 ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Berarti masih 1 lagi ya. 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5. Tutup 1 1.
Nah, sudah 5 tingkat. Pertanyaan yang pertama adalah satu anggota ya. Satu anggota. Satu anggota. Satu anggota ya, sudah satu dimulai dari sini. Ini satu anggota. Ini satu anggota, ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota. Kalau satu anggota di sini ya, berarti hasilnya adalah 5. Pertanyaan yang kedua berapa? 3 anggota. 3 anggota. 3 anggota, lihat 1, 2, 3, 10 hasilnya ya. 3 anggota. Pertanyaan yang ketiga, 4 anggota. 4 anggota berarti 5. Itu ya jawabannya. Jadi membuat segitiga Pascal ini tergantung banyaknya anggota himpunan. Karena banyaknya anggota himpunannya ada 5, maka bikin 5 tingkat. Seperti ini, bikin 5 tingkat. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bikin segitiga Pascal itu. Kalau misalnya anggotanya ada 7, ya tambahin lagi tingkatnya ke bawah ya. Tambahin lagi dari depan, 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, begitu seterusnya. 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, bikin lagi. Sekarang kita ke materi berikutnya. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan H adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian H. Himpunan kuasa dari himpunan H ditulis dengan notasi P dalam kurung H. Jadi himpunan kuasa ini sebenarnya sama seperti himpunan bagian untuk keseluruhan ya Naya. Supaya lebih paham, mari kita simak contoh berikut ini. Tentukan himpunan kuasa dari A sama dengan siswa. Nah, ingat ya, kalau dalam penulisan banyaknya anggota himpunan nggak boleh berulang sebanyak 2 kali ya. Ini S-nya berulang 2 kali tuh, ada S, ada S. Maka kita harus sederhanakan dulu. Jadi himpunan A itu anggotanya siswa. Ya, sehingga banyaknya anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kalau kamu tulis itu ada 5 salah loh. Karena harus disederhanakan dulu nih, S-nya nggak boleh 2 kali. Maka rumusnya sama seperti himpunan bagian, 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 4. 2-nya berulang sebanyak 4 kali. Hasilnya 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Faktor prima dari 350, berarti bikin pohon pakor ya. Kita bagi 2, 175 ya. Kita bagi 5, yaitu 35. Kita bagi 5, 7. Sehingga faktor prima itu terdiri dari 2, 5, 7. Ya, 5-nya jangan ditulis 2 kali. Jadi 2, 5, 7. Kita tentukan NB-nya, banyaknya anggota himpunan B itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Sehingga 2 pangkat N rumusnya. 2 pangkat 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8 ya Naya, hasilnya 8. Sekarang kita ke materi terakhir. Irisan himpunan. Irisan himpunan A dan B atau A irisan B. Jadi lambang N ini yang seperti huruf N ya, bukan N. Yang seperti N itu lambangnya tulisannya irisan. Adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B juga. Dengan notasi pembentuk himpunan, irisan A dan B didefinisikan sebagai berikut ya. A irisan B sama dengan X. Sedemikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Jadi artinya mencari anggota himpunan yang sama antara himpunan A dengan himpunan B. Itu yang maksud dengan irisan ya Naya. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Contoh 1. Diketahui K, himpunan K sama dengan bilangan prima kurang dari 15. Masih dalam pernyataan kalimat ya nak K, sehingga harus kamu daftar ya. Jadi himpunan K itu bilangan prima yang kurang dari 15. Bilangan prima hanya memiliki 2 faktor ya. 2 karena hanya ada 1 kali 2. Terus 3, 1 kali 3 saja, 2 faktor itu. 5, 7 ya. 9 bukan bilangan prima ya, karena ada 3 faktor itu. 1 kali 9, 9, 3 kali 3
9 juga. Jadi 9 bukan termasuk bilangan prima. Dia kenanya ke bilangan ganjil. 11 masuk, 13 masuk. 15 kurang dari 15. 15 itu bukan bilangan prima ya. Dia bilangan ganjil karena 15 itu 1 kali 15, 15. 3 kali 5, 15. Ada 4 faktor. 1, 3, 5, 15. Jadi bilangan primanya adalah 2, 3, 5, 7. L. Bilangan ganjil antara 4 dan 8. Berarti 4 dan 8 ini kan bukan bilangan ganjil ya, bilangan genap ya. Lagi pula antara 4 dan 8. Berarti 4 dan 8-nya juga tidak dipakai. Bilangan ganjilnya berarti antara 4 dan 8 angka berapa? Angka 5 ya. 5 dan 7. Ya. Lihat. Pertanyaan pertama, tentukan K irisan L. Jadi K irisan L artinya ada yang sama gak anggota himpunannya? Ada, 5 sama 7 ya. 5 dan 7 ya. 5 dan 7. Karena dia ada yang sama, karena himpunan L masuk ke dalam himpunan K, sehingga diagram Venn-nya jadi begini. Karena masuk ya. Jadi ini yang himpunan L-nya 5 dan 7. Nah, ini himpunan K-nya 5 dan 7-nya sudah ditulis ya, karena 5 dan 7 himpunan L, 5 dan 7 juga himpunan K. Sehingga di himpunannya K-nya tinggal tulis 2, 3, 5, 7 sudah ada, karena 5, 7 sudah berada di dalam lingkaran himpunan K ya, 5 dan 7. Sehingga tidak perlu ditulis lagi 5 dan 7-nya. 2, 3, 11 dan 13 begitu. Jadi kita tidak perlu menulis 5 dan 7 lagi. 5 dan 7 sudah berada di dalam lingkaran L, di himpunan L. 5 dan 7 juga sudah berada di dalam lingkaran K, gitu ya. Karena 5 dan 7 masuk ke dalam himpunan K. Sama ya 5 dan 7. Gitu. Sekarang contoh kedua. Contoh nomor 2, diketahui himpunan P sudah ada anggotanya ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan Q-nya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Tentukan P irisan Q dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama, yang B buatlah diagram Venn-nya. Berarti mencari himpunan P dan Q yang sama ya. Yang A ya, yang A P irisan Q. Yang sama yang mana? 1 sama, 3 sama, 5 sama, 7 sama ya. Berarti 1, 3, 5, 7 ya, gitu ya. Sehingga diagram lingkarannya kita bikin, karena tidak sama semua seperti tadi, maka dia saling mengikat. Ini himpunan P, ini himpunan Q. Yang sama 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 ya, yang sama. Ya udah, ini artinya 1, 3, 5, 7 bisa dibilang himpunan P, juga bisa dibilang himpunan Q. Makanya dia berada dalam lingkaran P dan Q ya. Udah 1, 3, 5, 7 sudah ditulis ya. Jadi yang belum ditulis apa aja? 2, 4, 6 dan 8. 2, 4, 6, 8. Ini yang Q-nya 1, 3, 5, 7 juga sudah ditulis. Berarti yang belum 9, 11 dan 13 gitu ya. Terakhir, contoh soal terakhir, contoh nomor 3. Ada himpunan G 2, 4, 6, 8, H 1, 3, 5, 7. Nggak ada yang sama ya. Karena nggak ada yang sama, maka antara himpunan G dan himpunan H irisannya adalah himpunan kosong. Karena nggak ada yang sama ya. Atau cara nulisnya juga seperti ini, 0 dicoret gitu ya. Karena nggak ada yang sama, maka dia terpisah lingkarannya ya, lingkarannya terpisah karena tidak ada yang sama. Ini 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7 begitu ya. Soal ini nggak selamanya kita bikin diagram Venn, bisa dibalik ya. Bisa ada diagram Venn, malah kebalikannya disuruh menyebutkan anggota-anggotanya ya. Jadi kebalikannya. Kalau saya tanya berapa himpunan G? 2, 4, 6, 8. Berapa himpunan H? 1, 3, 5, 7. Nah, kalau misalkan saya bikin soal ya seperti ini, saya hapus ya. Soal tambahan ya. Ada himpunan A dan himpunan B. Ini irisannya 2 dan 4. Ini anggotanya 3, 5, 7. Ini 10, 11, 13. Saya tanya,
himpunan A apa saja? Tuh, dibalik tuh. Ya sudah, himpunan A berarti 357 24, karena 24 ini kan berada di himpunan A dan juga berada di himpunan B. Berarti 23457. Tuh. Himpunan B apa saja? Himpunan B 10, 11, 13, 24 ya anak. Kenapa? Tadi kan Bapak bilang 24 berada di dalam himpunan A dan juga berada di dalam himpunan B ya. Tapi kalau kamu nyebut 10, 11, 13 salah kamu ya anak. Jadi harus diikat juga. Nah, 2, 4, 10, 11, 13. Irisannya apa saja? Irisan itu yang berada di dalam dua lingkaran, 2 dan 4. A irisan B-nya 24 ada di lingkaran A, 24 juga ada di lingkaran B, yaitu 2 dan 4. Jadi bisa dibolak-balik soalnya. Itu nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.